Di pendidikan bahasa dan sastra ya, namanya ya tentang linguistik, kemudian tentang sastra. Halo pemirsa 3M, kali ini saya akan berbicara tentang apa yang dipelajari di mata kuliah pengantar ilmu sastra. Pengantar ilmu sastra itu kan terbagi 3. Ya, ada teori sastra, ada sejarah sastra, kemudian ada kritik sastra. Nah, untuk yang mahasiswa baru yang semester 1, mereka masih belajar di teori sastra dan sejarah sastra. Mata kuliah ini 4 SKS. Kenapa kemudian saya memilih untuk mengangkat topik itu? Karena mahasiswa semester 1 pada tahun ini adalah mahasiswa yang sangat istimewa, sebab mereka lulus dari SMA-nya tidak melewati ujian nasional, dibebaskan karena kondisi pandemi. Dan sangat saya berikan plus hormat karena kemudian mereka tidak berhenti, masih mau lanjut untuk mencoba perguruan tinggi untuk menjadi mahasiswa. Itu saking istimewanya mereka, kuliah pertama, kemudian di masa pandemi belum bertemu secara tatap muka dengan dosen dan teman-teman, tapi tetap semangat menjalaninya. Ditambah mungkin kondisi ekonomi atau masih ada perubahan, tapi mereka tetap mau belajar dengan usaha yang sangat keras dari orang tua mereka. Nah, mungkin istimewa karena tidak intensnya pertemuan tatap muka, jadi kadang-kadang ya lewat daring. Yang penting ada deh gitu. Kita mau menuntut seperti waktu kuliah tatap muka rasanya kurang pas gitu. Jadi ya saya mau nambahkan lewat konten ini gitu. Di pengantar di teori sastra itu mereka akan belajar ya teori tentang sastra, itu mulai dari puisi, kemudian prosa, kemudian drama. Kalau di sejarah sastra adalah bagaimana perkembangan sastra itu dari awal hingga masa sekarang. Jadi misalnya pada sebelum ada namanya angkatan sastra lama dan sastra baru gitu ya. Jadi sastra lama itu misalnya ada angkatan balai pustaka, balai pustaka, kemudian nanti yang modernnya ada angkatan pujangga baru, kemudian sastra pada zaman Jepang, angkatan 45, angkatan 66, sastra di tahun 70-an, 80-an, 90-an hingga sekarang. Kenapa harus berbicara tentang sastra pada sesuai dengan zamannya? Sebab sastra itu adalah bukti otentik daripada sejarah. Jadi apa yang terjadi pada negara kita sebenarnya bisa dilihat pada perkembangan sastra itu sendiri gitu. Kenapa? Karena para sastrawan itu pasti menuliskan karya sastranya berdasarkan pengalaman, berdasarkan kehidupan mereka pada zaman itu gitu. Jadi kalau misalnya tentang balai pustaka, ya mereka cerita tentang pada zaman Jepang bagaimana Jepang itu pada zaman Belanda masih membatasi karya-karya mereka gitu ya. Jadi ada lembaga sensor. Jadi misalnya karya sastra yang tidak sesuai dengan sensor yang dibuat oleh Belanda, maka kemudian tidak boleh terbit. Di Pujangga Baru karena masih tahun 30-an sebelum merdeka juga seperti itu gitu. Kekuasaan Belanda sangat kelihatan, sangat otoriter terhadap karya sastrawan kita dan penulis yang lain. Nah, masuk di zaman Jepang itu menjajah 3,5 tahun katanya. Tapi dibandingkan Belanda yang 350 tahun, ya Jepang itu jauh lebih sadis daripada Belanda gitu.
kalau kita lihat arsip-arsipnya, bagaimana kemudian Jepang juga tidak membolehkan. Jadi lagu-lagu Mars Jepang harus beredar di radio gitu ya. Mereka juga ada lembaga sensor untuk para sastrawan-sastrawan kita. Nah, tapi pada zaman Jepang bagaimana kemudian para penulis-penulis itu berusaha untuk membicarakan tentang kemerdekaan lewat tulisan-tulisan mereka. Maka kemudian masuklah kita di angkatan 45. Angkatan 45 itu sudah berbeda karena penuh dengan jiwa revolusioner karena ingin merdeka. Maka kemudian lahirlah karya-karya Karlin Anwar dengan puisinya yang berjudul Aku. Kemudian tema-tema kemerdekaan sangat kental sekali pada angkatan 45. Kalau ada yang tahun 50-an. Kalau yang di angkatan 66, majalah yang paling terkenal waktu majalah sastra adalah majalah Horizon. Itu Taufik Ismail waktu itu sebagai redakturnya gitu. Nah, sebelum angkatan 66 kita ada sejarah tentang PKI gitu ya, Partai Komunis Indonesia. Cerita-cerita, kemudian karya sastra pada zaman itu ya berkisar tentang bagaimana kekejaman PKI. Maka tulisan-tulisan puisi, kemudian prosa, kemudian drama yang membicarakan tentang itu. Kita mengenal pahlawan revolusi itu ada 7, bagaimana kekejaman PKI. Maka nanti ada novel-novel yang bercerita tentang itu yang terjadi pada tahun sebelum 66. Jadi sastrawan-sastrawan yang angkatan 66 itu yang sudah melewati bagaimana kekejaman PKI pada tahun 1965. Nah, bagaimana dengan tahun 70-an? Tahun 70-an adalah tahun-tahunnya para sastrawan perempuan, sebab bermunculan di situ seperti N. Hadini. Majalah-majalah perempuan sangat banyak hadir di tahun 70-an, seperti ada majalah Kartini, Femina gitu ya. Kalau untuk remajanya ada majalah Gadis, kemudian Aneka Yes. Nah, banyak sekali muncul seperti Mirawe. Mirawe itu terkenal dengan novelnya gitu. Itu tahun 70 itu tahunnya perempuan deh gitu. Nah, kalau yang tahun 80-an itu sudah banyak kemudian karena penulis kita banyak sekolah ke luar negeri, jadi budaya barat itu udah mulai masuk mempengaruhi karya-karya sastra Indonesia. Nah, 90-an itu tahun-tahunnya reformasi. Gitu ya. Jadi ya penuh kayak, tapi lebih modern, dan sastra pada saat itu sangat bebas, sangat independen, sangat merdeka. Mereka boleh pakai kata-kata vulgar gitu, yang biasanya sangat tabu dibicarakan, tapi mereka kemudian memasukkannya ke dalam karya sastranya. Yang paling terkenal kalau yang cewek itu Ayu Utami dengan novel Samannya. Nah, baru di tahun 2000 lebih banyak kemudian sastrawan-sastrawan muda sangat hadir. Kalau Anda mengenal Andrea Hirata dengan Laskar Pelanginya, itu sangat fenomenal sekali bukunya, bisa menginspirasi orang banyak. Kemudian siapa lagi ya? Tapi itu contoh yang paling fenomenal ya Andrea Hirata, sampai kemudian Laskar Pelangi diterbitkan dalam berbagai bahasa, kemudian sangat laku ke pasaran. Tapi kalau kemudian di atas setelah 2000 udah banyak sastrawan yang secara tidak lagi dia blogger gitu ya, nggak lagi yang pakai buku. Kita udah bisa, karena internet makin maju, jadi pada menulis yang sangat merdeka di situ gitu. Itu kalau sejarah sastra. Kalau teori sastra ya tentang bagaimana puisi, apa itu puisi, bagaimana mengapresiasikan puisi. Karena sastra itu nggak cuman dipelajari, tapi harus nampak diapresiasikan. Misalnya kayak membaca puisi, kemudian harus bisa juga menghasilkan karya, maka ada menulis puisi. Kalau yang prosa itu terbagi, ada yang fiksi, ada yang non fiksi. Kalau yang fiksinya maka ada cerpen, ada cerita mini, ada novel,
ada novelet gitu ya, ada kalau zaman dulu sebelum angkatan Balai Pusaka itu namanya roman. Jadi bagaimana roman Siti Nurbaya, tenggelamnya kapal Van der Wits gitu ya, di bawah lindungan Ka'bah yang karya Hamka gitu. Itu sudah difilmkan. Kalau yang tenggelamnya kapal Van der Wits itu sudah difilmkan, Siti Nurbaya. Nah, kalau yang prosa non fiksi itu kan seperti biografi, autobiografi, catatan perjalanan, terus baru dia drama. Nah, drama itu mulai dari secara teori bagaimana peran seorang aktor, kemudian sutradara, sampai kemudian nanti cara membaca naskah drama. Karena membaca naskah drama, membaca karya sastra beda dengan cara membaca yang non sastra gitu. Maka nanti ada lomba. Kalau di sastra itu lombanya ya lomba baca puisi, lomba menulis cerpen, lomba menulis puisi, lomba membaca naskah, sampai adalah lomba monolog. Misalnya monolog itu kan permainan drama yang hanya satu orang saja. Baru kemudian ya lomba drama yang secara berkelompok gitu. Apapun itu sebenarnya sastra ini ya sangat menarik karena memang penuh dengan dunia khayal. Tapi seperti yang dikatakan di prosa non fiksi bahwa apa yang ada di sastra itu sebenarnya terjadi di kehidupan sebenarnya. Jadi kemudian orang tapi menuliskannya dengan gaya bahasa yang berbeda karena makanya sastra itu penuh keindahan, estetik. Bahasanya, pilihan katanya berbeda, diksinya berbeda dengan pilihan-pilihan kata yang lain gitu. Jadi kalau kita misalnya baca cerpen misalnya, itu ada kejadian nyatanya sebenarnya itu ada gitu. Kemudian orang menuangkannya menjadi sastra. Tapi memang seperti yang Athieu bilang bahwa sastra itu menempati urutan keempat. Jadi dia yang keempat itu sastra, baru naik levelnya ilmu, pengetahuan, baru filsafat, baru agama. Memang dia urutan keempat, jadi sangat mudah sekali. Tapi Anda emang kalau mau emang harus mulai mencintai sastra dulu. Kemudian kalau mulai tertarik, ya Anda harus mengkaji sastra tadi lewat ilmu pengetahuan. Makanya di dalam pelajaran teori sastra kan ada pendekatan-pendekatan untuk meneliti. Maka diperlukanlah ada pendekatan subjektif, objektif, mimetik gitu ya. Sastra emang harus diteliti, harus kita jadikan ilmu gitu. Tapi orang-orang yang suka sastra, orang-orang yang gemar membaca sastra, saya pikir adalah orang-orang yang sangat indah, sangat sopan, bicaranya lebih teratur. Ya, ada banyak pengalaman yang dia udah baca, dari baca cerpen, dari baca novel, itu menjadikannya pelajaran hidup gitu. Jadi kalau ada yang bagus diambil, kalau tidak ya silakan tinggalkan gitu, buat perbandingan. Ya, kajian di jurusan di pendidikan bahasa dan sastra ya, namanya ya tentang linguistik, kemudian tentang sastra. Semuanya mendapat tempat yang sama nanti di dalam kurikulum di sekolah, baik SD, SMP, SMA. Ya, Anda harus kalau jadi guru yang ngajar sastra ya memang harus pintar bersastra, saya pikir. Tetap semangat untuk mahasiswa baru. Salam hormat saya, Anda masih mau bergabung di Universitas Negeri Medan. Terima kasih.